Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Arif selaku dosen pengampu mata kuliah baca tulis hitung di sekolah dasar yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami presentasi, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Saya Dewi Sani Janetu saja dengan NPM 20030500060 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 7 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang pembelajaran matematika permulaan. Namun tentunya saya tidak sendiri. Saya karena akan ditemani oleh 3 rekan saya, yaitu yang pertama Salma Sabila dengan NPM 20030500053, Hairunisa Nuril Ma'rufah dengan NPM 20030500080, dan juga Adelia Dwi Risnawati dengan NPM 20030500085. Matematika merupakan salah satu dasar ilmu yang dipelajari di sekolah, mulai sekolah dasar, sekolah menengah, sampai perguruan tinggi. Salah satu ciri khas dari matematika adalah berpola pikir, deduktif, dan konsisten. Dengan demikian, untuk mempelajari matematika harus bisa diikuti tahap demi tahap, karena materinya saling terkait dan bertingkat. Pada bab 7, kali ini ingin mengkaji mengenai materi bilangan, operasi hitung, dan bangun data. Pada materi bilangan akan disampaikan oleh Salma Sabila. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Olga. Yang pertama, bilangan. Apa sih bilangan itu? Bilangan adalah suatu unsur atau objek yang tidak didefinisikan atau undefined term. Bilangan merupakan suatu konsep yang abstrak, bukan simbol, bukan pula angka. Bilangan menyatakan suatu nilai yang bisa diartikan banyaknya atau urutan sesuatu atau bagian dari suatu keseluruhan. Kenapa bilangan perlu diajarkan di SD? Bilangan perlu diajarkan di SD supaya agar mereka bisa mengikuti pembelajaran di jenjang selanjutnya. Selain itu, untuk mempersiapkan anak di jenjang berikutnya juga dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani pada anak. Selanjutnya, macam-macam bilangan. Macam-macam bilangan, di sini ada bilangan kardinal. Bilangan kardinal menyatakan hasil membilang atau berkaitan dengan pernyataan berapa banyak. Bilangan kardinal juga digunakan untuk menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan. Contohnya, ibu membeli 3 keranjang buah-buahan. Yang kedua, bilangan ordinal, yaitu adalah bilangan yang menyatakan urutan dari suatu objek. Contohnya, mobil yang ketiga di halaman itu berwarna hitam. Kemudian, bilangan asli. Bilangan asli atau disebut juga natural number, yaitu himpunan bilangan asli seperti 1, 2, 3, 4. Bilangan asli digolongkan menurut faktornya itu bilangan genap, bilangan ganjil, dan bilangan prima. Kemudian bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan asli yang memiliki lebih dari 2 faktor, yaitu suatu bilangan bulat positif dinamakan dengan bilangan komposit jika bilangan itu mempunyai pembagi lain kecuali bilangan itu sendiri. Contohnya bilangan komposit itu kayak 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kemudian bilangan cacah, yaitu bilangan cacah adalah bilangan yang didefinisikan sebagai bilangan yang digunakan untuk menyatakan kardinalitas suatu himpunan. Himpunan bilangan cacah seperti 0, 1, 2, dan 3. Kemudian bilangan sempurna. Bilangan sempurna adalah bilangan asli yang jumlah faktornya kecuali faktor yang sama dengan dirinya. Kemudian bilangan bulat, yaitu himpunan yang merupakan gabungan dari himpunan bilangan asli dengan lawannya, dan juga bilangan 0 disebut himpunan bilangan bulat. Contohnya -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Kemudian bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B bilangan bulat. Kemudian bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai perbandingan bilangan bulat A dan B, dengan B sama dengan 0. Bilangan rasional bukan merupakan bilangan bulat dan juga bukan merupakan bilangan pecahan. Bilangan real adalah gabungan antara himpunan bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan real dapat dinyatakan dengan lambang R. Next. Udah. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Mbak Moderator.
kasih kepada Mbak Salma telah memaparkan materi mengenai bilangan. Materi yang selanjutnya itu operasi hitung yang akan dipaparkan oleh Mbak Ade Dwi Risatu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Alda. Yang kedua ada operasi hitung. Slide-nya. Apa sih operasi hitung itu? Operasi hitung bilangan adalah salah satu kegiatan yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian dalam perhitungan susunan angka atau bilangan. Kenapa operasi hitung perlu diajarkan di SD? Operasi hitung dalam pembelajaran sekolah dasar sangatlah penting baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Dalam kehidupan sehari-hari sering menjumpai seperti halnya siswa melakukan transaksi saat membeli jajan di kantin. Pasti siswa menggunakan operasi hitung, entah itu operasi hitung penjumlahan maupun operasi hitung pengurangan. Macam-macam bilangan. Yang pertama, penjumlahan. Penjumlahan adalah menggabungkan atau menjumlahkan dua atau lebih bilangan sehingga menjadi bilangan baru. Contohnya, 3 tambah 4 sama dengan 7. Atau 5 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 10, dan lainnya. Yang kedua, pengurangan. Pengurangan adalah mengambil sejumlah bilangan dari bilangan itu. Contohnya, 3 dikurangi 2 sama dengan 1. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Yang ketiga, perkalian. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Perkalian dapat didefinisikan menjumlahkan bilangan yang sama sebanyak bilangan pengali. Contohnya, 2 kali 3 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi perkalian 2 kali 3 sama dengan 6. Yang terakhir, pembagian. Pembagian adalah pengurangan yang berulang. Dapat didefinisikan membagi suatu bilangan dalam beberapa kelompok dengan jumlah yang sama. Contohnya, 9 dibagi 3 sama dengan 9 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Kepada Mbak Adelia, materi mengenai operasi hitung. Materi yang selanjutnya yaitu bangun data yang akan dipaparkan oleh Mbak Khairunisa Nuril Ma'rufah. Waktu dan tempat kami. Baik, terima kasih Mbak Alda. Materi ketiga kita akan membahas tentang bangun data. Nah, apa sih bangun data itu? Bangun data adalah sebuah bangun yang mempunyai permukaan data dan memiliki dua sisi dimensi, di mana dimensi tersebut yakni panjang dan lebar. Lalu, mengapa sih kita harus memberikan materi ini pada anak sekolah dasar? Ya, alasannya yaitu banyak sekali manfaat yang akan didapatkan oleh peserta didik sekolah dasar dalam mempelajari materi bangun data. Salah satunya dapat melatih motor anak bentuk bangun datar. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang macam-macam bangun datar. Baik, untuk pembelajaran kali ini, kita sebagai guru bisa memanfaatkan barang yang ada di dalam kelas, tidak monoton, selalu memicu pada buku materi. Nah, yang pertama yaitu belah ketupat. Nah, kita perlu juga untuk memberikan contoh benda yang membentuk belah ketupat. Misalnya, kita menanyakan kepada anak-anak, apakah kalian tahu belah ketupat seperti apa? Nah, apabila anak belum ada respon, kita bisa memancing anak untuk merespon seperti halnya, apakah kalian tahu ketupat? Biasanya ada loh kalau lebaran itu ada makanan ketupat. Nah, dari itu mungkin anak-anak mulai berpikir, mulai memikirkan bagaimana bentuknya, membayangkan seperti apa bentuknya, seperti itu. Lalu untuk lebih jelasnya lagi, baru kita memberikan pengertian belah ketupat. Belah ketupat adalah jajar ginjang yang sisinya sama panjang. Seperti itu. Lalu untuk jajar ginjang, sama halnya kita memberikan contoh bagaimana untuk jajar ginjang. Atau mungkin bisa juga kita meminta anak untuk menirukan gambar. Nah, untuk pengertian jajar ginjang sendiri, jajar ginjang adalah segi 4 yang sisinya saling berhadapan dan sama panjang. Nah, untuk sisinya sendiri anak-anak bisa dilihat ada sisi AD,
CD, ada juga A sampai B, yang panjangnya tentunya sama dengan sisi D dengan C. Untuk selanjutnya, ada bangun datar layang-layang. Nah, untuk pengertiannya sendiri, layang-layang adalah segi empat yang dibentuk dari dua gabungan segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang dan berhimpitan. Nah, mungkin untuk menjelaskan kepada anak SD, yaitu pasti mereka pernah bermain layang-layang. Hal itu akan membuat anak-anak itu membayangkan bagaimana asiknya bermain melayang-layang. Nah, setelah mereka bermain layang-layang, pasti mereka mungkin ada kemungkinan untuk mengingat bagaimana pelajaran yang telah diajarkan di sekolah. Untuk selanjutnya yaitu lingkaran. Nah, untuk lingkaran sendiri, pasti anak-anak itu sering bermain atau bahkan menggunakan sesuatu yang bentuknya itu lingkaran. Nah, seperti contohnya ada bola, ada mungkin barang yang ada di dalam kelas, seperti jam dinding, dan tentunya masih banyak lagi deh. Untuk pengertian lingkaran sendiri, lingkaran adalah himpunan semua titik di semua bidang dasar memiliki jarak yang sama dari satu titik tetap pada titik tersebut. Nah, selanjutnya ada persegi. Pasti anak-anak ini sering menjumpai persegi panjang, pasti banyak sekali bentuknya. Seperti halnya mungkin diberikan contoh kertas origami yang bentuknya pasti persegi. Sedangkan persegi panjang pasti sangat banyak sekali ya barang-barang yang di dalam kelas, seperti papan tulis, tali meja, papan ujian, jendela, pintu, pasti sangat banyak sekali. Nah, untuk pengertian persegi sendiri, persegi adalah persegi panjang yang sisinya sama panjang, memiliki 4 sisi, yaitu AB, BC, CB, dan juga DA. Nah, untuk persegi panjang sendiri, memiliki pengertian, persegi panjang adalah bangun datar yang mempunyai sisi berhadapan yang sama panjang dan memiliki 4 buah titik sudut siku-siku. Nah, selanjutnya kita memasuki segitiga. Nah, mungkin segitiga kita bisa menggunakan alat bantu seperti balok-balok. Balok-balok itu kan banyak sekali ya. Bentuknya ada yang segitiga, ada yang persegi panjang, ada yang persegi. Nah, untuk segitiga sendiri, pengertiannya adalah sebuah bidang yang memiliki 3 sudut dan 3 kaki. Nah, untuk segitiga sendiri ini macam-macamnya lebih dari satu, seperti ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, segitiga tumpul, segitiga lancip, dan segitiga sembarang. Nah, untuk selanjutnya kita membahas tentang trapesium. Trapesium adalah bangun segitiga yang tepat memiliki sepasang sisi berhadapan yang sejajar. Nah, untuk trapesium sendiri juga ini lebih dari satu macam. Yang pertama ada trapesium sama kaki, yang kedua ada trapesium siku-siku, yang terakhir ada trapesium sembarang. Nah, untuk materi yang saya bahas, yaitu tentang bangun datar, sudah selesai. Saya kembalikan kepada moderator. Ada Mbak Hoirunisa Nuril Ma'rufah yang telah memaparkan materi mengenai bangun datar. Baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.